Seorang anak kecil menghampirinya kemudian membersihkan kendaraannya. Dia menunjuk ke sana kemari untuk dibersihkan. Saat anak kecil minta bayaran, dia mengambil air dari tas dan menyiramkannya ke wajah anak kecil kemudian mengelapnya. Kita impas. Apa kau tidak malu? Aku pengacara. Orang ini bernama Jagdiswar Misra atau biasa disebut Jolly. Dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja atau bisa dikatakan bukan keturunan ningrat. Dia adalah seorang pengacara magang di sebuah kantor ternama di daerahnya. Dia juga adalah anak dari seorang asisten pengacara terkenal, ternama dan tersohor yaitu Tuan Rizvi. Ayah Jolly sudah bekerja 30 tahun di kantor tersebut. Demi menghargai ayah Jolly makanya Tuan Rizvi mengizinkan Jolly magang atau bekerja di kantor tersebut. Suatu hari dia mendapatkan pekerjaan sampingan yaitu membantu mengerjakan soal-soal ujian anak sekolah di daerahnya. Dengan kecerdasan dan kecerdikannya dia menginstruksikan semua siswa untuk mengisi semua jawaban lewat mikrofon. Dia mampu mengerjakan soal ujian satu demi satu dengan sangat mudah. Ketika semua soal sudah diisi, dia meminta bayaran kepada penanggung jawabnya, tapi uang bayarannya dipotong dengan alasan untuk kompensasi karena dia telat datang. Jolly kaget dan berteriak, "Hei!" Seketika itu dengan kecerdikannya dia berkata, "Aku tahu kau akan berbuat curang seperti ini, makanya aku sengaja memberikan jawaban yang salah pada 4 pertanyaan terakhir." Penanggung jawab panik dan langsung berkata kepada seluruh siswa untuk jangan dulu mengumpulkan kertas ujiannya. Di sisa waktu yang tinggal 15 menit, seluruh orang tua siswa panik takut kalau anak-anaknya tidak lulus dan mendesak penanggung jawab. Akhirnya Jolly berhasil mendapatkan sisa bayarannya kemudian berkata pada mikrofon, "Anak-anak silahkan kumpulkan kembali kertas ujian kalian. Jawaban kalian sudah benar, bahkan Ibu Obama tidak akan bisa membuat kalian gagal kali ini." Begitulah dia dengan kecerdikannya menyelesaikan setiap masalah yang datang bahkan yang tidak terduga. Yohohoho, selamat datang kembali di channel nomor 1 sejagat raya Urif TV. Channel lain mah lewat. Kali ini Mimin mau mereview film Bollywood, India Hai. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang mengelabui seorang wanita untuk memulai firma hukumnya sendiri. Namun, ia merasa bersalah setelah mengetahui bahwa wanita itu bunuh diri dan suaminya adalah korban ketidakadilan. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa bayar jerih payah Mimin membuat, mengedit dan mengupload video ini dengan cara menekan tombol subscribe, gratis, jangan cuma nonton doang. Hahaha. Oke tanpa panjang lebar ini dia reviewnya, cekidot. Sesampainya di kantor dia bertemu dengan Hina seorang wanita yang sedang hamil tua. Hina hampir setiap hari datang ke kantor itu untuk bertemu dan meminta bantuan Tuan Rizvi tapi tidak pernah diterima. Hina tidak mudah menyerah dan meminta bantuan Jolly untuk menyampaikan permintaannya kepada Tuan Rizvi untuk menerima kasusnya. Jolly berkata percuma, lupakan saja dia tidak akan mau membela kasusmu, biarkan aku saja yang mengambil kasusmu. Hina menolak karena Jolly masih baru menjadi pengacara sedangkan Tuan Rizvi sudah lama dan memiliki high profile selalu menang dalam setiap kasusnya. Track recordnya sebagai pengacara tidak usah diragukan lagi berbeda dengan Jolly. Kemudian Jolly pun berkata percuma kau datang ke sini setiap hari Tuan Rizvi tidak akan mau menerima kasusmu bahkan katakanlah dia mau menerima kasusmu, memangnya kau punya banyak uang untuk membayarnya. Bayaran Tuan Rizvi sangat mahal, Hina berkata, tak masalah aku akan membayarnya. Jolly yang tidak tega dengan Hina berkata, baiklah aku akan membantumu menyampaikannya. Hina pun memberikan semua berkas kasusnya kemudian pergi dengan perasaan senang dan penuh semangat. Tak lama kemudian Tuan Rizvi datang dan Jolly langsung menyambutnya, belum sempat ia menyampaikan pesan Hina, ia sudah dimarahi dan disuruh pergi. Tak lama setelah itu dia diberitahu asistennya ada sebuah kasus untuknya. Dia sudah membayar uang muka tapi jika kau kalah dia minta uangnya kembali. 15 tahun lalu keluarga dari kakek ini membuat surat kematian palsu untuk memperoleh harta warisannya, dan selama 15 tahun ini dia bolak-balik pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Ini adalah sidang pertama Jolly. Jolly berperilaku tidak sopan dia berbicara sambil duduk dan hakim menegurnya, apakah ini sidang pertamamu?
Bersopan santunlah, seketika itu Jolie langsung berdiri dan berbicara tentang kasusnya, intinya dia berkata kalau kliennya masih hidup belum meninggal dunia. Sementara itu lawan pengacaranya berkata jika dokumen-dokumen menyatakan bahwa atas nama Sitaram sudah meninggal, hakim pun berkata mereka tidak menerima hanya pengakuan masih hidup saja, harus ada bukti berupa data dan dokumen di pengadilan, bisa saja dia berkata kalau dia Sarukan lantas apakah kami semua harus percaya? Kakek tua itu termakan emosi dan membuat kerusuhan menyerang hakim, seketika itu dia langsung diamankan petugas, ditahan dan semua wartawan meliputnya. Seusai sidang kakek itu bukannya marah kepada Jolie tapi dia malah berterima kasih karena sudah menyelesaikan kasusnya, kasus yang bahkan pengacara lain tidak bisa selesaikan selama 15 tahun berhasil ia selesaikan dalam 15 menit. Sang asisten heran, kemudian Jolie berkata, besok namamu akan termuat di seluruh koran, Sitaram belum meninggal dan hampir menyerang hakim bahkan nama Sitaram tercatat di catatan negara. Ternyata itu semua adalah rencana Jolie, karena kliennya hanya ingin mendapat pengakuan kalau dirinya masih hidup dan kini dia mendapatkannya, gimana menurut kalian cerdik bukan? Keesokan harinya dia bersama asisten mendatangi Tuan Dubey untuk menyogok meminta majelis dan surat izin, tapi sayangnya kurang 2 lak, Jolie bernegosiasi tapi tetap tidak diberi keringanan. Dia juga berkata ada orang lain selain dirimu yang menginginkan majelis ini, siapa cepat dia dapat. Sepulang dari sana mereka bingung harus mencari uang sebesar itu kemana, ditambah waktu yang mepet takut keduluan orang lain dan pasti akan terasa sangat sulit. Tiba-tiba Hina datang menanyakan tentang kasusnya kepada Jolie, apakah Tuan Rizvi mau menerima kasusku? Jolie sangat kebingungan kemudian berkata, iya, tapi kau harus membayar uang sebesar 2 lak, bagi Hina itu adalah uang yang sangat besar tapi demi menyelesaikan kasus miliknya ia pun menyanggupi dan meminta waktu sampai besok kemudian membayarnya. Asistennya bertanya kenapa kau berbohong? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jolie menjawab tenang saja aku hanya meminjamnya sampai kita memperoleh majelis, surat izin kemudian menjadikannya jaminan untuk meminjam ke bank. Singkat cerita akhirnya Jolie punya majelisnya sendiri, seluruh keluarga anak istri dan ayahnya ikut merasakan kegembiraan tersebut. Tapi sayang kegembiraan itu tidak berlangsung lama, tiba-tiba Hina datang dan memarahi Jolie, mengapa kau membohongiku? Beginikah cara kalian menyiksaku? Apakah kau tidak melihat keadaanku? Selama hampir 8 bulan aku bolak-balik mencari keadilan, aku sudah cukup lelah dengan semua ini, apa salahku pada kalian? Istri dan ayah Jolie terheran kaget dan bertanya ada apa ini? Kemudian Hina menjawab tanyakan saja pada dia. Jolie pun mengakui semua kesalahannya dan berjanji akan mengembalikan semua uangnya. Hina yang marah berkata, ini bukan masalah uang, jika memang kau tidak bisa, kenapa tidak langsung saja menolaknya seperti pengacara-pengacara yang lain dan aku akan langsung pergi. Hina pergi sambil menangis histeris setelah meluapkan kekesalannya. Jolie merasa bersalah, sang ayah sangat kecewa. Hina yang kecewa, merasa frustasi atas perjuangannya selama ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap rumahnya. Keesokan paginya, Tuan Rizvi yang mengetahui Jolie menggunakan namanya untuk mengambil uang Hina sampai dia bunuh diri memarahi Jolie tapi dilindungi ayahnya. Ayahnya pun marah dengan mengatakan, selama 30 tahun ini aku bekerja di sini dengan penuh rasa hormat, kini kehormatan itu sudah hilang hanya gara-gara kamu. Aku hanya minta satu hal, pergi dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku. Setiap malam Jolie selalu dihantui rasa bersalah terhadap Hina. Akhirnya ia memutuskan untuk membuka dan mempelajari kasus Hina. 15 tahun lalu calon suaminya, Iqbal Kasim ditangkap polisi dengan tuduhan teroris, para polisi itu mengganti nama Iqbal Kasim menjadi Iqbal Kodri sang teroris sementara teroris aslinya dilepaskan.
Suatu hari Iqbal Kasim yang dijadikan Iqbal Kodri meminta penangguhan penahanan karena ingin menikahi Hina. Dia pun diantar polisi anak buah polisi Sing ke pernikahannya. Iqbal Kasim pun menikahi Hina dan ketika akan bercocok tanam, tangan Iqbal Kasim diborgol akhirnya Hina lah yang melayani Iqbal Kasim. क्या पढ़ रही हो तुम? हमारी बेल बड़े चालाक बन रहे हो। किधर है? Sepulang dari pernikahan Iqbal Kasim bertemu dengan polisi Sing dan langsung berkata terima kasih karena telah membantunya memberikan keringanan. Polisi Sing berkata iya sama-sama Iqbal Kodri. Iqbal Kasim langsung menyela dengan berkata, Iqbal Kasim Pak, ini hanyalah kesalahpahaman dan tolong segera selesaikan kesalahpahaman ini. Kemudian Iqbal Kasim berbalik dan hendak masuk kembali ke dalam mobil tapi ditembak mati polisi Sing dari belakang, kemudian menembak kaki salah satu bawahannya yang kebetulan sebentar lagi akan pensiun dan membuat cerita bahwasanya Iqbal Kodri mencoba melarikan diri dengan menyerang polisi kemudian dia terpaksa melakukan perlawanan dengan menembak mati di tempat, semua itu ia lakukan demi memperoleh promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Setelah mengetahui dan mempelajari kasus Hina akhirnya Joli mengajukan kasusnya ke pengadilan, pengadilan pun akhirnya menyetujui kasus Joli dan lawannya adalah Tuan Pramod Mathur seorang pengacara tersohor, terkenal dan mempunyai track record bagus, mempunyai jam terbang yang banyak berbeda dengan Joli yang amatir bisa dibilang anak kemarin sore. Tujuan dari sidang ini adalah pengembalian nama baik dan meminta keadilan atas kejahatan yang sudah dilakukan polisi Sing. Hari pertama sidang kasus Hina digelar, hakimnya bertingkah lucu, jika dilihat-lihat dia mirip Bosman di film My Stupid Boss, pengacara Mathur datang terlambat, dia merasa senior dan terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi dia malah dimarahi hakim, tolong hargai waktu kami di sini semuanya datang tepat waktu. Seketika ekspresi wajahnya berubah. Sidang pun dimulai, Joli berkata panjang lebar dan meminta untuk menginvestigasi kembali kasus tersebut karena banyak sekali kejanggalan. Sang pengacara Mathur berkata untuk apa dilakukan investigasi kembali, toh hasilnya sudah ada bahwasannya Iqbal Kodri mencoba melarikan diri dengan menyerang petugas kemudian petugas terpaksa menembak mati. Perdebatan pun terjadi di antara mereka dan hakim berkata, kau harus bisa menghadirkan bukti dan saksi jika persidangan ini mau dilanjutkan dan sidang pun ditunda. Saat sedang makan Joli ditelepon asistennya, kita harus menemui guruji di Banaras meminta salinan dokumen penangkapan Iqbal Kasim. Sesampainya di Banaras ia bertemu dengan guruji dan menyampaikan maksud kedatangannya. Guruji pun berkata itu hal yang gampang tapi ada bayarannya, berapa kau minta? Sambung Joli. 100 juta, imbas guruji. Joli berkata, sejak awal dia mengambil kasus ini, ia tidak pernah berpikir ini akan berakhir mudah, ia menjual kembali majelisnya untuk membayar salinan dokumen penangkapan Iqbal Kasim bahkan jauh lebih murah dibandingkan saat pertama ia membelinya dulu. Sidang pun kembali digelar, polisi Sing terus dihujani pertanyaan demi pertanyaan yang memberatkannya dan Joli juga menunjukkan barang bukti salinan dokumen temuan barang Iqbal Kasim pada saat penangkapan. Di sana dijelaskan bahwasanya barang-barang itu adalah buku puisi karya Faiz Ahmed Faiz bersama CD puisi karya Gulam Ali dan dokumen lainnya peta India. Dan yang terakhir adalah kitab Bhagavad Gita. Itu semua bukanlah barang berbahaya seorang teroris seperti yang disangkakan. Dari sini polisi Sing semakin tersudutkan meskipun pengacaranya membelanya. Seusai sidang Joli pergi menemui ayah Hina. Ayah Hina tidak mengetahui bahwasanya dia adalah Joli. Mereka berbincang hingga akhirnya Joli mengaku jika dia adalah Joli. Ayah Hina langsung kaget dan marah kenapa kau berani datang menunjukkan wajahmu. Joli meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, dan dia meminta bantuan ayah Hina untuk memberi petunjuk tentang kasus Hina. Saat Joli akan pergi, ayah Hina mengambil kertas bertuliskan alamat anak dari seorang polisi yang mati bersama Iqbal Kasim. Saat malam tiba Joli dan istrinya sedang jalan-jalan, istrinya pamit ke toilet.
Jolie berpikir untuk segera menemui anak polisi yang mati bersama Iqbal Kasim berniat menjadikannya saksi. Tiba-tiba ada dua orang menghampiri Jolie dan menembakinya. Jolie pun tersungkur, untung ada istrinya melihat kejadian itu langsung menghajar si penjahat, tapi sayang mereka berhasil kabur dan Jolie pun dibawa ke rumah sakit. Ayah Jolie datang menjenguk dan berkata, "Aku melarangmu menemuiku, kemudian kau membuatku mendatangimu. Kau tahu kan seberapa jauh dari tempatku ke sini?" Sambil meneteskan air mata kesedihan. Berita penembakan Jolie viral dan karena kejadian itu polisi Singh ditangguhkan dari jabatannya. Persidangan pun kembali berlanjut dengan anak polisi yang tertembak sebagai saksi. Jolie menyuruhnya untuk bercerita kejadian yang sebenarnya. Dia berkata, waktu dia ditelepon teman ayahnya untuk datang ke rumah sakit, sesampainya di sana dia mendapati ayahnya sedang kritis, kemudian bertanya apa yang terjadi. Teman ayahnya berkata kalau polisi Singh tidak sengaja menembaknya. Dari kesaksiannya ini, Jolie terus memojokkan polisi Singh bahwasanya dia dengan sengaja menembak polisi bawahannya dan bukanlah Iqbal Kasim pelakunya. Pengacara polisi Singh langsung angkat bicara dan berkata, "Dia berbohong yang mulia, berapa kompensasi yang kau dapatkan setelah kematian ayahmu? Bukankah kau mendapatkan uang ratusan juta kemudian pekerjaan dari Departemen Kepolisian? Lantas kenapa kau berbohong dengan menyerang balik Departemen Kepolisian yang sudah menolongmu? Apakah kurang kompensasi yang diberikan hingga kini ingin memeras lebih?" Jolie langsung membelanya dan mereka pun adu mulut hingga sidangnya ricuh. Di tengah kegaduhan pengacara Mathur terus memojokkan Jolie dengan menghina ayahnya. Jolie yang tidak bisa menahan sabar akhirnya memukul pengacara Mathur hingga suasana semakin memanas. Mereka berdua pun akhirnya dipanggil ke ruangan khusus untuk didamaikan. Pengacara Mathur meminta hakim untuk melakukan tes narko. Jolie menolak tapi hakim menyetujuinya. Tes narko pun dilakukan tapi ternyata hasil tesnya dimanipulasi, dibuat seolah-olah dia disuruh berbohong oleh Jolie. Dari hasil rekaman tes tersebut hakim memutuskan anak polisi ini untuk dihukum selama 3 bulan karena memberikan kesaksian palsu dan Jolie akan dicabut izin menjadi pengacara dan disuruh menemui Dewan Bar. Sidang pun ditunda. Jolie pergi menemui ketua Dewan Bar dan ternyata dia adalah Tuan Rizvi. Seketika raut wajah Jolie berubah, dia meyakini Tuan Rizvi tidak akan mau membantunya. Tuan Rizvi pun membacakan putusan terhadap Jolie. Komite ini memutuskan Jagdiswar Misra atau Jolie bersalah karena telah menghadirkan saksi palsu dan menyerang sesama pengacara. Akibat tindakannya ini maka izin pengacaranya akan dicabut. Seketika semua bersorak dan raut muka Jolie sudah putus harapan, hingga kemudian Tuan Rizvi kembali berkata, dan menurut aturan komite Jolie diberi waktu 4 hari untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Mendengar hal itu Jolie langsung bersemangat kembali dan berterima kasih kepada Tuan Rizvi telah memberikannya kesempatan. Sesampainya di rumah dia berpikir untuk mencari bukti baru, hingga akhirnya istrinya menemukan foto seorang polisi Kashmir hadir di pernikahan Iqbal Kasim dan Hina. Di foto tersebut ia menemukan bahwa namanya adalah Fahim Bhatt. Jolie pun merasa aneh kenapa ada polisi Kashmir di pernikahan Iqbal Kasim, kemudian memutuskan untuk pergi ke Kashmir menemui Fahim Bhatt. Sesampainya di Kashmir dia bertanya tentang Fahim Bhatt kepada polisi yang bertugas tapi mereka semua bilang tidak tahu dan menyuruhnya pergi. Saat hendak pulang dia dipanggil seorang penjaga polisi dan memberitahu kalau Fahim Bhatt saat ini sedang di penjara, kamu bisa bertemu dengannya besok di pengadilan. Jolie merasa heran kenapa seorang polisi bisa sampai di penjara dan akhirnya ia pun bertemu Fahim Bhatt. Fahim Bhatt yang melihat Jolie langsung tercengang kaget dan bertanya, kenapa kau ada di sini? Jolie menjawabkan kau bisa tahu aku. Aku melihat berita penembakanmu di koran, kau sungguh berani. Kau sudah hampir mendekati kebenaran. Belum sempat mereka berbicara panjang lebar tiba-tiba mereka dihujani peluru tapi untung tidak ada yang kena, mereka pun pergi sambil berlarian menghindar. Sidang pun kembali berlanjut dengan Fahim Bhatt sebagai saksi. Saat Fahim Bhatt akan memberikan kesaksiannya tiba-tiba polisi Kashmir datang ingin menangkapnya dan Jolie.
Fahim Bhatt dituduh melarikan diri dengan bantuan Jolie. Jolie melawan dan berkata, "Yang mulia tolong ambil kesaksiannya. Aku susah payah mendatangkan ke sini." Sementara itu pengacara Mathur meminta hakim menyuruh polisi Kashmir segera menangkap mereka berdua. Kericuhan pun kembali terjadi. Hakim berkata, "Ya sudah, tangkap saja dia." Jolie terus berontak sambil memohon-mohon kepada hakim untuk mengambil kesaksian Fahim Bhatt. Saat polisi Kashmir akan membawa Fahim Bhatt, tiba-tiba hakim berkata, "Kenapa kalian bawa dia? Aku bilang kalian bawa dia tapi tunggu sampai kesaksiannya diambil." Mendengar hal itu pengacara Mathur tak terima dan protes keras atas keputusan hakim dan menyebutnya hakim diktator, kemudian melakukan aksi duduk. Dia bersikeras supaya kesaksian Fahim Bhatt tak diambil. Hakim pun terpancing emosi dan turun tangan ikut melakukan aksi duduk dan menantang pengacara Mathur, "Baiklah, siapa yang paling kuat di antara kita?" Mereka terduduk begitu lama, sampai tidak terasa waktu sudah jam 12 malam dan hakim pun berdiri kembali ke tempat duduknya. Saat pengacara Mathur sudah merasa akan menang dan sidang akan berakhir, tiba-tiba hakim berkata sidang berakhir tanggal 13 Agustus dan sekarang sidang dibuka kembali tanggal 14 Agustus jam 12:05 dini hari. Pengacara Mathur protes, "Kenapa harus dilanjut sekarang, kan bisa besok?" Hakim menjawab, "Bahkan Mahkamah Agung pun bekerja sampai pukul 4, lantas kenapa kita tidak bisa?" Sidang pun kembali berlanjut dengan mengambil kesaksian Fahim Bhatt. Fahim Bhatt menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia dipanggil untuk mengkonfirmasi apakah itu Iqbal Qodri atau bukan. Kemudian dia berkata kalau itu bukan Iqbal Qodri tapi polisi Singh terus menekannya menyuruhnya mengakui bahwa Iqbal Qasim adalah Iqbal Qodri. Dia menolak kemudian pergi. Setelah itu dia melayangkan surat pengaduan tapi dia malah dipanggil dan dipenjara dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Sedikit demi sedikit kasus ini mulai terungkap. Pengacara Mathur bertanya, "Apakah kau di tempat kejadian saat polisi Singh menembak mati Iqbal Qodri?" Dia menjawab tidak. Bagaimana mungkin orang yang tidak berada di lokasi bisa memberikan kesaksian? Sejak itu Fahim Bhatt terus dihujani pertanyaan yang memberatkannya. Kemudian Jolie meminta polisi Singh sebagai saksi. Dia bertanya, "Bagaimana kau bisa berada di jembatan?" Polisi Singh menjawab, "Kebetulan." Seketika itu Jolie langsung memotong omongan polisi Singh dan berkata kepada hakim, "Sebelumnya ada 25 kasus penembakan yang ia lakukan atas dasar kebetulan dan ini listnya." Begitu banyak kebetulan dalam hidupnya. Saat orang jahat akan menembak, dia datang bagai superhero dalam film, tidak hanya di kota ini, di kota lain pun juga. 19 dari 25 kasus penembakan yang ia lakukan, keluarga korban mengajukan keluhan melawan dia, tapi tidak ada satu orang pun yang mendapat penyelidikan dengan benar. Jolie merasa sangat kasihan dengan para korban. Kemudian tiba-tiba Jolie menghadirkan saksi tambahan dan saksi ini tidak terdaftar dalam list. Pengacara Mathur protes saksi ini tidak bisa diambil kesaksiannya karena tidak terdaftar. Jolie membantahnya dengan berkata, "Jika saya memberitahukan kehadiran saksi ini ada kemungkinan saksi ini tidak bisa hadir di sini." Hakim pun mempersilahkannya menjadi saksi. Seketika polisi Singh dan pengacaranya panik. Jolie bertanya kepada Fahim Bhatt, "Fahim Bhatt, siapa dia?" "Muhammad Iqbal Qodri." Mendengar pengakuan itu semua orang di sana terheran-heran. Hakim pun kaget dan bertanya kepada polisi, "Dari mana kau menangkapnya?" "Di Mathura, dia sudah 1 tahun bersembunyi di sana dan menyamar menjadi pendeta." Kemudian saksi ini berkata, "Bukan, Yang Mulia, nama saya Ramkrisan Saraswat." Fahim Bhatt yang mendengar itu langsung emosi dan berkata kalau dia adalah Iqbal Qodri. Suasana pun kembali memanas. Dia pun memberikan kartu identitas yang menerangkan bahwa dia bukan Iqbal Qodri. Adu mulut terus terjadi di antara mereka. Jolie mengatakan kartu identitas palsu bisa dengan mudah dibuat dan di sini kita sudah ada petugas yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah Iqbal Qodri. Pengacara Mathur terus bersikeras bahwasanya itu ada dokumen paspor, kartu identitas yang menyatakan dia bukan Iqbal Qodri. Jolie terus bersikeras hingga akhirnya dia meminta hakim memberikannya satu lagi kesempatan untuk bertanya, hanya 1 kali saja, Yang Mulia. Hakim mulai tertekan dengan situasi yang sudah memanas. Dia bingung hingga akhirnya membiarkan Jolie untuk bertanya.
Jolie bertanya kepada saksi, jadi kau seorang Brahman, pendeta? Saksi menjawab iya, kemudian Jolie terus menghujaninya dengan pertanyaan seputar pendeta dari A sampai Z, dan akhirnya dia merasa kesal kemudian tidak sengaja mengucap, ya Allah masih ada lagi. Pernyataannya itu membuat semua orang yang ada di sana terheran-heran, kenapa seorang Brahman mengucap kata ya Allah. Akhirnya dari samping Fahim Bhatt berkata, tidak malukah kau berdusta dengan membawa nama Tuhanmu? Akhirnya Iqbal Qodri emosi dan mengakui semuanya. Dia mengaku kalau nama aslinya adalah Muhammad Iqbal Qodri dan dia membayar atau menyuap polisi Singh supaya bisa bebas dari penjara. Dia sama sekali tidak menyesali apa yang sudah ia perbuat. Mereka pun tidak bisa berkutik lagi, dan pengadilan mengeluarkan putusan, polisi Singh bersama timnya bersalah karena telah melakukan pembunuhan, menyesatkan pengadilan, menghadirkan saksi palsu dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Anak dari polisi yang dipenjara juga dibebaskan. Oke, itu dia review film kita kali ini. Beri rating dari 1 sampai 5 di kolom komentar, dan jangan lupa support subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa lagi, see you and bye-bye.